Halo semuanya, selamat datang di podcast Lab Komunikasi dan Jurnalistik FISIP Unip dalam program Ruang Bicara, karena bicara butuh ruang. So guys, kali ini kita sudah kedatangan tamu dari UKM Porsche dan di hadapan saya sekarang sudah ada salah satu pegiat dari UKM ini. Mungkin bagi teman-teman yang berkuliah atau ngampus di FISIP Unip sudah banyak yang tahu ya atau tidak asing lagi, tapi alangkah lebih baiknya jika diperkenalkan kembali, Bang. Silakan Bang Nopan. Oke, baik, terima kasih Mas hostnya yang sangat ganteng sekali pagi hari ini ya. Sebelumnya salam kenal semuanya, selamat pagi. Kenalin, aku Nopan Za, biasa dipanggil Nopan, mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2023. Oke, baik. Mungkin banyak teman-teman dari mahasiswa Unip yang belum tahu UKM ini, Mas. Jadi boleh dijelaskan dulu UKM Porsche itu yang seperti apa sih, Mas? Oke, baik. Jadi UKM Porsche itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang fokusnya itu pada bidang keilmuan, baik itu bidang akademik maupun non-akademik, yang mewadahi para mahasiswa itu untuk menciptakan berbagai prestasi-prestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Oke. Jadi dari akademik, non-akademik Ya. juga gitu ya, Bang ya. Untuk sejarahnya sendiri sampai bisa ada di FISIP Unip ini seperti apa itu, Bang? Nah, untuk sejarahnya sendiri, kemarin itu ada sedikit keresahan dari mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kan. Mereka itu mempunyai minat di bidang kepenulisan dan perlombaan-perlombaan baik seperti karya tulis ilmiah, esai dan sebagainya yang menyangkut tentang kepenulisan. Tetapi mereka itu ibaratnya nggak punya wadah yang mewadahi untuk mengasah keterampilan mereka tadi. Nah, maka dari itu mereka kemarin itu berbicaralah dengan salah satu dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini kan, yang notabene juga kan dia itu sering juga menjadi pembimbing-pembimbing dalam kayak kegiatan-kegiatan karya tulis ilmiah maupun penelitian-penelitian dan sebagainya. Oke. Nah, disitulah ada pembicaraan bahwasannya mereka itu terkendala karena kalau tidak ada wadah itu mereka itu hanya bisa fokus misalkan untuk lomba itu hanya dengan mahasiswa yang satu prodi saja kan, tidak bisa dijangkau mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain, berkesulitan untuk mencari partner ibaratnya kan untuk mengikuti lomba-lomba untuk keterampilan-keterampilan mereka tadi baik di bidang kepenulisan tadi kan maupun bidang lainnya. Nah, maka dari itulah tercetus yang namanya kemarin itu ingin membuat komunitas mereka itu, sampai ada pembicaraan-pembicaraan lanjut dengan dosen yang saya bilang tadi, dan sekarang beliau itu menjadi pembina kebetulan di UKM Porsche ini. Oke. Ya, Ibu Anita Marianata namanya. Nah, itulah sampai sekarang berdirilah wadahnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengasah keterampilan, yaitu terkhususnya di bidang keilmuan tadi, baik kepenulisan dan juga bidang-bidang non akademik seperti perlombaan debat dan sebagainya. Oke, Ya. jadi UKM ini munculnya dari sebuah keresahan Ya, gitu, Bang. benar. Oke, tapi sebelum saya lanjut, Bang, Bang Nopan sendiri itu sebagai apa di UKM ini, Bang? Nah, kalau di UKM Porsche ini alhamdulillah ya, sekarang itu dapatkan amanah sebagai direktur utama Menjabat dari tahun? dari tahun 2023 kemarin. Oh, baru Ya, berarti. ya baru Oke. baru periode ini. Masih belum selesai kita dari sejarahnya tadi. Saya masih ingin kulik lagi, Mas. Kan ini dari sebuah keresahan ya, Ya. munculnya ini UKM ini. Tapi tujuannya untuk apa, Mas? Mewadahi itu tadi lah. Ya. Mewadahi agar banyak mahasiswa itu punya ada yang membimbing gitu dalam mencari prestasi baik di akademik dan non akademik gitu kan ya. Ya, benar sekali. Karena mengapa? Kita itu terkadang kan punyai skill kan, kemampuan seperti karya tulis ilmiah, baik itu skill-skill public speaking seperti perlombaan debat dan sebagainya, baik desain grafis. Tetapi kalau skill-skill tersebut tidak kita asah dan tidak mempunyai wadahnya, ya tidak akan bisa berkembang ibaratnya. Tidak akan bisa kita kayak tidak ada wadahnya kan untuk mengasah skill-skill tersebut, dan tidak ada wadah untuk
perlombaan-perlombaan dalam bidang-bidang tersebut. Itulah makanya UKM Porsi itu hadir, bukan hanya sebagai wadah untuk membimbing mereka, tetapi juga wadah untuk misalnya mengadakan event-event seperti perlombaan karya tulis ilmiah, debat, desain grafis, dan sebagainya tadi. Untuk anggotanya sekarang ada berapa, Mas? Kalau untuk anggota Porsi sekarang itu hampir 100 lebih lah. Banyak berarti ya. Ditambah mahasiswa baru kemarin yang baru open recruitment. Seperti apa sebenarnya orang yang mungkin diterima semua ya untuk masuk di UKM Porsi ini, tapi yang sebenarnya dicari atau benar-benar lagi dibutuhkan sama UKM ini yang mahasiswa-mahasiswa yang seperti apa itu, Mas? Nah, kalau untuk diterima semua itu sebenarnya nggak diterima semua. Kami itu ada beberapa tahapan kan, kayak seleksi dulu kan, pengisian database mereka dulu, pendaftaran kan, seperti mengisi minat bakat mereka dan sebagainya, mereka itu bisanya di bidang apa ketika di Porsi ini nanti. Dan juga yang pertama kami lihat dari niatnya terlebih dahulu kan. Kami juga ada seperti baratnya wawancaranya untuk bergabung ke UKM Porsi ini. Nah, kami lihat dulu komitmen dari mereka itu seberapa komitmen sih untuk bergabung dan berproses bersama-sama di UKM Porsi ini. Jadi ada seleksinya. Tidak diluluskan semua. Kemarin itu ada lumayan banyak sih mahasiswa baru terusnya yang ingin join. Berapa penerimaan kemarin? Nah, kemarin itu yang diterima itu tuh cuma 70 orang dari 150-an lebih lah yang daftar itu. Jadi diterima cuma setengah dari itu ya, benar. Bahkan kurang dari setengah. Nah, untuk tahun selanjutnya yang akan datang ini berapa orang, Mas, yang akan diterima sama UKM Porsi ini? Nah, kalau untuk tahun selanjutnya mungkin targetnya kalau tahun ini kan 100-an, mungkin meningkat lagi kalau untuk kepengurusan berikutnya, karena itu di pengurusan berikutnya bakal oprek lagi kan. Ditargetkan ya harusnya 200-an lah untuk tahun berikutnya supaya lebih dari tahun ini kan. Ya, lebih menjangkau lagi kan, lebih mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang berbakat lagi. Oke. Selanjutnya, Bang. Untuk program unggulan dari UKM Porsi ini untuk sekarang apa, Bang? Nah, untuk program unggulan kami itu kalau untuk di tahun kepengurusan kami ini ada 3 program unggulan. 3. Yang pertama itu ada Vision namanya. Apa itu? Untuk Vision itu Visip Science Competition. Jadi itu event tahunan, merupakan program unggulan setiap tahunnya sebenarnya dari UKM Porsi ini. Itu tadi sebuah event wadah bagi mahasiswa FISIP maupun Universitas Bengkulu maupun umum nantinya. Itu ada banyak sekali cabang-cabang perlombaan nantinya. Mulai dari KTI, esai kan itu tingkat internasional, bisa juga tingkat nasional biasanya kalau KTI dan esai itu. Dan juga lomba-lomba videografis, lomba desain dan juga lomba debat kami itu biasanya untuk cabang lombanya. Ada banyak seperti itu, baik dari tingkat nasional maupun sampai ke internasional lombanya. Dan juga di penutupannya nanti di event tahunan itu kami biasanya akan mengundang narasumber. Kalau tahun kemarin itu narasumbernya itu dari internasional. Siapa, Bang? Itu dosen kemarin itu, dosen gimana? Kurang tahu juga kemarin itu dosen di mana, karena saya kemarin itu baru maba. Nah, tetapi di tahun 2023 kemarin itu ada nasional untuk narasumbernya. Nah, di tahun ini rencananya sih kami mau ngejar internasional juga sih kalau kesampaian kan. Mudah-mudahan semoga aja ya. Itu tadi apa namanya programnya? Vision. Ya. Untuk kan ada 3 yang Bapak bilang. Ada 3. Apa lagi, Bang? Nah, selanjutnya itu ada Porsi Youth Beat Clean Up itu namanya. Ya, agak-agak bahasa Inggris namanya. itu kayak sebuah program peduli terhadap lingkungan. Jadi UKM Porsi ini tidak hanya berfokus sih pada prestasi juga, ada juga fokusnya kepada masyarakat, kepada lingkungan kan, yang sebagaimana kita mahasiswa kan sebagai agen perubahan kan, memberikan dampak yang positif bagi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itu kegiatannya itu kami itu berupa sebuah bentuk kebersihan pantai dan juga penanaman pohon yang ada di pesisir pantai itu kan, untuk mencegah banjir dan juga membersihkan pantai-pantai tadi kan dari sampah-sampah yang kita lihat sangat kotor sekali ya pantai di Provinsi Bengkulu ini. Nah, yang terakhir itu ada mentoring Porsi. Ini baru proker ini, baru di tahun kepengurusan kami. Nah, mentoring itu gunanya
ini kan mahasiswa-mahasiswa tadi kan yang bergabung di UKM Porsche itu kan mereka itu mempunyai bakatnya masing-masing. Misalnya ada bakat yang di bidang kepenulisan, ada yang di public speaking tadi kayak debat dan sebagainya, ada yang di desain grafis. Kami itu akan mencarikan mereka itu satu mentor, akan membuat kelompok. Nah, jadi di mentor itulah mereka akan mengadakan pertemuan secara rutin. Misalnya mau pertemuan 1 minggu sekali, mau 2 minggu sekali. Nah, di sanalah mereka akan dilatih baik karya tulis ilmiah, tadi public speaking, desain grafis. Nah, di sanalah wadahnya mereka untuk mengasah skill-skill dan keterampilan mereka tadi. Nah, kalau tahun kemarin itu biasanya kan bentuknya itu kayak seperti seminar karya tulis ilmiah, kalau pelatihan karya tulis ilmiah tidak bersifat berskala rutin. Nah, kalau tahun ini supaya ya ilmunya lebih dapat lah, kita berikan wadah yang berskala rutin kayak 1 minggu sekali tadi kan, 2 minggu sekali. Nah, ini sebuah gebrakan baru lah di tahun ini. Oke, menarik Bang. Dalam ketiga program unggulan ini saya sangat tertarik dengan yang kedua tadi Bang, karena kita sebagai mahasiswa setidaknya bukan hanya untuk peduli dengan prestasi diri sendiri, tapi juga harus peduli dengan lingkungan juga. Luar biasa. Untuk pencapaian dalam 1 tahun ini apa dari Abang sendiri dulu Bang? Abang sekarang sudah melaksanakan apa dalam UKM Porsche ini gitu? Nah, kalau untuk pencapaiannya dalam 1 tahun ini, yang paling menjadi suatu kebanggaan tadi itu di orientasi tadi, nah di penerimaan mahasiswa baru itu. Nah, biasanya UKM Porsche itu sangat sepi peminatnya itu. Kita tahu kan bagaimana apatisnya mahasiswa-mahasiswi yang ada di PISIP ini kalau untuk berbicara kan dengan sebuah organisasi ataupun unit-unit kegiatan mahasiswa kan, bagaimana apatisnya mereka, ketidakpedulian mereka. Nah, tetapi di tahun ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Bisa mencapai ratusan lebih lah yang daftar kan. Sampai 70 orang yang resmi bergabung. Biasanya itu sekitar 30 orang, paling banyak kan 50 orang. Nah, itu yang menjadi kebanggaan kami di tahun ini dan menjadi PR besar kami, bagaimana kami memberikan wadah yang sebenarnya menjadi ekspektasi awal mereka ketika ingin bergabung di UKM Porsche ini. Dan juga bagaimana dampak-dampak dari ketika mereka bergabung ke UKM Porsche itu bisa mereka rasakan tadi, kayak yang berprestasi tadi kan. Jadi setiap tahunnya UKM Porsche ini sudah menghadirkan atau membentuk banyak-banyak sang juara gitu ya, orang-orang berprestasi. Oke. Untuk selanjutnya Bang, gerbakan yang Abang sendiri ingin sekali lakukan tapi ada suatu kekurangan atau yang tidak bisa tapi Abang sangat ingin gitu melakukan dalam UKM Porsche ini Bang. Ada nggak Bang? Nah, kalau gebrakan baru itu ada sih. Yang ini tadi, kami itu kan ada program unggulan division ini tadi kan. Kalau tahun kemarin itu kan narasumbernya itu dari nasional kan. Kalau rencana tahun ini ya keinginan kami bersama dengan para pengurus itu kan supaya lebih wow kan, agenda vision ini ingin menghadirkan narasumber itu yang dari internasional. Tetapi kita tahu sekarang itu kendalanya itu efisiensi anggaran. Dimana kan sulit sekali untuk pendanaan sekarang ini. Kita mau mengajukan proposal ke fakultas, pendanaan juga terbatas, dan juga kita mau minta proposal keluar. UKM ini minimal sulit lah. Beda kayak hima-hima kan, biasanya kan mereka ada relasi para alumni dan sebagainya, banyak relasinya. Nah, tapi UKM ini ya terkendala di sana. Nah, itulah sekarang yang menjadi kendala itu, ingin menghadirkan narasumber internasional itu, tetapi pendanaan ini terkendalanya tadi. Tuh yang sama-sama kami inginkan sekarang itu, masih kami garap terus, kami rencanakan perihal pendanaannya. Nah, menarik sekali ya teman-teman. Nah, mungkin Bang masih banyak dari teman-teman yang masih bingung bagaimana sih caranya untuk masuk di tahun ke depannya, itu apa yang perlu dipersiapkan untuk masuk di UKM Porsche ini, untuk menjadi bagian dari UKM Porsche ini. Oke, yang pastinya UKM Porsche ini terbuka ya, khususnya untuk seluruh mahasiswa baru nanti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di tahun 2026 nanti ya, di tahun ajaran baru nanti. Siapapun bisa gabung di UKM Porsche ini.
Nah, persyaratannya tidak harus mahasiswa yang notabene memang sudah berprestasi dari SMA. Itu untuk prestasi dan sebagainya itu kita akan sama-sama mengasah nanti, akan sama-sama belajar, akan sama-sama kita dapatkan ketika kita berproses bersama-sama di UKM Porsche. Nah, yang pastinya niat terlebih dahulu. Karena kita kalau tidak ada niat, bagaimana kita mau bisa bergabung kepada suatu organisasi atau apapun? Niat dari dalam hati terlebih dahulu. Dan juga nanti bakal ada persyaratan-persyaratannya yang bisa dilengkapi oleh kawan-kawan mahasiswa baru. Bisa dibaca nanti di link pendaftarannya maupun daftar secara offline dan online itu bisa nanti kalau untuk gabung ke Porsche ini. Oh, jadi ada sosial medianya, Bang. Ya, Boleh Bang ada. dibagikan, Bang, apa itu, Bang? Untuk Instagram apa? Kalau Instagramnya itu kalian bisa cari UKM Porsche. UKM Porsche. Ya. Oke, nanti boleh kami tag aja di Ya, boleh di tag deskripsi, nanti. ya, Bang, Nah. ya, ya. Nih UKM Porsche. Oke, ke kamera tuh, Bang. Oke, boleh di follow dan dipantengin IG UKM Porsche ini ya. Untuk slogan ada nggak, Bang? Slogan dari UKM Porsche ini yang biasanya kalian kalau lagi salam gitu, salam Porsche-nya. Ya pastinya ada. Apa tuh, Bang? Ya tidak ketinggalan dari organisasi-organisasi lain. Nah kalau UKM Porsche ini slogannya itu kayak gini. Kalau kami bilang salam Porsche, jawabnya berkontribusi, raih prestasi tanpa henti. Berkontribusi, Raih prestasi tanpa henti. Wah, menarik. Oke, sebelum kita sekarang sudah beberapa menit ya, Bang ya. Tidak terasa udah mau di ujung diskusi kita ya, Bang ya. Tapi sebelum saya mengakhiri, Bang, saya ingin mendengarkan, ada nggak, Bang, motivasi yang mungkin bisa memotivasi diri kami, karena saya sendiri, Bang, boleh dikatakan sangat minim untuk prestasi. Ada nggak, Bang, kata-kata mutiaranya gitu? Nah kalau untuk kata-kata mutiara mungkin gini. Yang pertama itu tentunya kemauan itu tidak datang dari orang lain, yang pastinya datang dari diri kita sendiri. Ketika kita punya niat dan punya rasa ingin mencoba segala apapun itu untuk pengalaman baru, seperti kita ingin mencoba berprestasi tadi, ketika kita ingin berprestasi kita mengikuti dulu lomba-lomba yang ada, dan juga ingin meningkatkan pengembangan diri kita ikuti organisasi-organisasi ada di kampus ini. Nah yang pastinya itu kemenangan itu sudah satu langkah di depan mata kita. Karena mengapa? Ketika kita sudah mencoba itu, gagal atau tidaknya, ya kita sudah dapat pengalaman dari kawan-kawan mungkin yang berada di satu belakang langkah di titik kita yang belum berani mencoba kita tadi. Nah intinya segala sesuatu itu kalau dari saya, kita coba dulu. Jangan pernah merasa gagal dulu sebelum kita mencoba segala tantangan yang ada di depan mata kita itu. Bagus, Bang. Ya. Harus saya dengarnya, Bang. Tapi ada lebih baiknya kita lanjut lagi ya, Bang ya. Ya, Saya boleh. dengan kata-kata Abang tadi, saya jadi ingin lagi mengulik tentang Abangnya Ya. sekarang, bukan tentang UKM Porsche-nya lagi. Selama di Porsche, Abang lebih aktif di bagian penulisan atau debat gitu atau apa, Bang? Nah, kalau saya ini basicnya sih di public speaking sih. Public speaking. Ya, kalau di penulisan itu masih tahap pembelajarannya. Masih kita usahakan. Biasanya saya ini sering mengikuti lomba-lomba orasi kan. Karena saya ini di BEM juga di bagian Polkasrat yang suka demo-demo itu nah. Ya, yang suka orasi-orasi. Jadi Abang aktivis juga berarti ya? Tidak juga dibilang aktivis. Tapi lumayan aktif Ya. gitu di BIM ya, lumayan aktif di BIM. Jika, Bang, ini kita agak-agak sok-sok kritis dulu, Ya. Bang ya. Jika perjalanan hidup Abang adalah sebuah buku, Bang, Abang naruh UKM Porsche ini di bab keberapa dan apa alasannya, Bang? Nah, kalau untuk UKM Porsche ini ibaratnya kan sebuah buku dan ya. Yang pastinya akan ditaruh di bab pertama sih kalau UKM Porsche ini. Karena kan
kita setiap membaca buku itu di bab pertama, yang paling pertama kita buka kan. Karena mengapa? Ketika di UKM Polse ini rasanya sangat berbeda sekali ketika saya berada di organisasi-organisasi lain. Bagaimana lingkungannya itu bukan hanya sebatas lingkungan organisasi, tetapi benar-benar rumah ibaratnya bagi saya itu, di mana orangnya di dalamnya itu ya menerima kita apa adanya, sangat merangkul dan sangat keluarganya itu sangat terjalin sekali chemistry-nya di UKM Polse ini. Nah, Jadi gitu. berasa mendapatkan Ya. keluarga baru, Ya, harus keluarga saudara baru gitu kan. di UKM Polse ini. Oke. Tidak terasa Bang, kita sudah di ujung dari diskusi ini. Terima kasih Bang sudah mau mampir di podcast kami ya. Saya sendiri sebenarnya baru pertama kali Bang jadi host di sini, jadi mohon dimaafkan kalau ada kegugupan gitu Bang. Teman-teman, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Saya Ipan Akbar pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.